gua. Ya. Apa ya? Gua ya Adrian Mulya, lahir dan besar di Jakarta. Terus ya berkarir sebagai fotografer. Ya saat ini aku bekerja di online news namanya Project Multatuli sebagai foto editor. Gimana sih ceritanya Adrian menemukan fotografi? Jadi fotografi tuh awalnya sebagai hobi aja sih. Jadi dulu kan aku pernah ada satu kecanduan lah. Nah lalu kemudian di situ siapa namanya ya psikolognya menyarankan untuk mencari sesuatu hobi yang menjauhkan aku dari komunitas lama gitu. Ya di situ kemudian aku belajar motret, bertemu dengan kawan-kawan baru, dunia baru fotografi. Nah, lalu ya mulai di situ memotret hingga akhirnya ternyata di tengah jalan tertarik dengan fotografi jurnalistik, yang lalu kemudian ya aku belajar di Galeri Antara. Dari situ kemudian berkenalan, semakin banyak kenal dengan beberapa nama kayak Om Don Hasman, ya lalu Bang Erik Prasetya, dan lalu kemudian ya beberapa kali menjadi fixer bagi beberapa fotografer dari luar. Di situ aku banyak belajar dan lalu ya ternyata dunia yang kusukai ya fotografi jurnalistik yang lebih ke dokumenter. Dan itu ya berlanjut aja sampai sekarang. Oke, motivasi awal Adrian terjun ke fotografi yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia, terutama dalam konteks sejarah Islam di mana? Ya kalau yang foto jurnalistik yang aku pahami kan pasti selalu berhubungan dengan yang namanya human rights. Nah lalu ketika aku bergabung dengan, bukan bergabung sih, banyak teman-teman tuh yang dari IKOHI, Ikatan Keluarga Orang Hilang, ya di situ aku juga berkenalan dengan beberapa penyintas 65. Ya kemudian ya berlanjut dan menurutku ya tertarik cerita tentang narasi 65 ini juga menarik karena secara pribadi aku kan produk dari Orde Baru. Nah yang ya dari kecil kita harus nonton film G30S dan selalu ada stigma bahwa PKI itu jahat, komunis jahat, Gerwani itu jahat. Nah sampai akhirnya dari perkenalanku dengan beberapa ibu penyintas 65 itu ya pelan-pelan aku belajar juga tentang sejarah Orde Baru, sejarah ya. Akhirnya aku bersama mereka belajar sejarah gitu sih. Dan ya udah sampai sekarang. Kok bisa kenal dengan ibu-ibu Mbak itu awalnya gimana? Ya awalnya kan dari ya ketika aku banyak berteman dengan beberapa teman-teman penggiat IKOHI pada saat itu. Terus kemudian aku membaca bukunya Francisca Ria Susanti yang berjudul Nyanyi Sunyi Kembang Genjer. Kan di situ dia menuliskan cerita tentang beberapa mbah. Nah beberapa mbah itu ada tinggal di Panti Waluya Sejati. Nah Panti Waluya Sejati kan dekat dengan rumahku, jadi ya udah aku sering berkenalan, lalu ya mulai sering main, ya lalu berproses lah bersama para mbak-mbak itu terus-terusan sampai ya hubungannya lumayan dekat. Kadang-kadang misalkan ketika dulu ibuku meninggal, ketika aku harus capek kan dari waktu itu rumah dukanya di Karoles.
mau pulang tanggung, akhirnya pulang sebentar istirahat di panti itu. Ya jadi kenal lah gitu. Dan lalu juga ketika Mbah lagi ada masalah di panti juga, ya aku juga ikutan nolong, bantuin waktu itu evakuasi kemana-mana. Jadi bukan sekedar ini ya, bukan sekedar jadi subjek ya, tapi Bukan, enggak, iya. ada Iya. relationship lah ya. Iya, ada relations, ya ada hubungan yang dekat lah. Dan lagi kan aku memotret Mbah juga berangkat dari rasa hormat. Itu yang mungkin kemudian menjadi pilihanku ketika aku harus berurusan dengan masalah teknis gitu loh, kayak bagaimana pemilihan angle, terus ya pemilihan memakai setting studio. Nah, kayak gitu, itu sebagai bentuk rasa hormat dariku kepada apa yang udah perjalanan hidup para mbah tersebut itu. Nah, soal buku pemenang kehidupan yang sekarang juga ini sebagian foto-fotonya yang sedang dipamerkan ya di belakang Mas Adrian ini, itu kan menyoroti penyintas perempuan dari peristiwa 65. Kenapa Adrian memilih subjek foto itu? Ya mungkin karena ini subjek perempuan tuh dekat dengan kehidupanku gitu loh. Aku dekat dengan ibuku, dan lalu perjalanan para mbah juga yang kan rata-rata pasti para mbah ini selalu bercerita lebih banyak tentang keluarga, tentang anak gitu. Jadinya tuh ya relate aja gitu loh. Jadi aku lebih condong banyak memotret tentang para mbah perempuan itu. Dan ya karena mungkin ya gitu, dekat dengan orang tua, dengan ibu saatnya gitu. Bagaimana Adrian menggunakan foto untuk menggambarkan pengalaman trauma dan daya tahan mereka? Ya kan kalau sebenarnya kan yang aku agak hindari itu ya, aku cuman ingin memotret para mbah ini dalam keadaan terbaiknya itu loh. Nah jadi ketika aku memotret ya aku akan bilang itu. Jadi secara nggak langsung ya, karena udah deket juga, mbah juga akan berpikir gimana ya aku menampilkan diriku dalam keadaan terbaiknya gitu. Nah lalu ya kalau kemudian persoalan trauma dan yang lain-lain, aku pikir teman-teman bisa lihat sih dari teks, karena itu antara foto dan teks itu akan saling berkelindan gitu loh, nggak bisa dipisahkan. Nah emang aku selalu mencoba menggambarkan di dalam foto-fotoku kaitan antara si subjek dengan latar belakang lah, paling nggak dengan background aku mencoba bermain-main di situ dengan ya memasukkan unsur-unsur itu. Nah yang coba aku ungkap di dalam foto-foto potret para mbah itu sebenarnya adalah ya ketegaran mereka di dalam menghadapi semua ya persoalan hidupnya gitu loh. Makanya bisa dilihat hampir sebagian besar foto-fotonya selalu aku minta untuk menatap kamera. Ya mungkin itu. Nah, tantangan terbesar Adrian pada saat menghadapi atau proses selama 7 tahun menyusun buku ini apa? Ya kalau proses 7 tahun kan itu aku lakukan secara on and off ya. Aku nggak mengerjakan buku ini dengan dana dari siapapun, walaupun ketika buku ini akhirnya bisa terwujud juga berkat kawan-kawan yang ada di kawan-kawan media, Yulia Ebe, Aam, terus ya Sigit gitu loh, terus juga dengan penulis Lili. Tapi ketika aku menyusun foto-foto itu, membuat foto-foto itu kemana-mana ya lebih banyak biaya sendiri. Lalu
eh, ya kesulitannya tuh ya karena harus melakukan sendiri, jadi aku lakukan on and off sambil aku bekerja pada saat itu. Kemudian ya masalah pendekatan juga, karena ada beberapa mbak yang tadinya agak tertutup, nggak mau terlalu terbuka, tapi ya mungkin karena ya akhirnya dia mau terbuka juga, mungkin karena setelah beberapa kali aku datang ya ngajak pergi apa, sampai ada yang waktu itu aku ajak nonton film lewat jam malam, yang film itu kayak berkenan, di mempunyai bekas di mungkin ketika mbah itu masih muda, ya di situ kemudian dia mulai terbuka dan akhirnya jadi dekat. Ya seperti itu sih, justru kan karena waktunya panjang dan juga aku nggak dikejar target deadline, ya aku juga selain itu memiliki kemewahan gitu loh, kemewahan dalam arti waktu ya. Jadi ada yang sekali aku foto tapi hasilnya nggak terlalu baik, lalu aku ulangi kira-kira sebulan kemudian, itu prosesnya. Misinya apa sampai mau melakukan ya keliling ini kan dengan kos yang nggak murah ya, apalagi di tas kota. Kalau teman-teman tahu ini Adrian sekarang posisinya lagi di kota Surabaya gitu, dan tidak tertutup kemungkinan kalau kawan-kawan dari kota lain untuk mengundang Adrian, dengan senang hati Adrian juga akan hadir datang. Nah, apa sih misinya sampai mau yaitu malah mengeluarkan kos, apa misinya? Ya sebenarnya kalau ngomong misi kan gini ya, buat saya cerita dari pengalaman hidup dari para mbah-mbah ini yang udah saya foto, kalau bisa tuh jangan terhenti di saya aja gitu loh. Saya mau apa yang pengalaman mereka ini juga bisa dibaca, dan ya dibaca yang akhirnya membuat satu kesadaran gitu loh akan bahwa ada peristiwa 65 ini yang belum selesai, yang para penyintasnya masih menuntut tentang pelurusan sejarah, dan ya sampai mereka banyak, ya sebagian besar dari yang ada aku foto ini sebagian besar udah meninggal. Nah jadi sekarang tuh istilahnya ya sekarang tugas kita lah gitu loh, untuk ya gimana ini bisa sampai ke masyarakat atau generasi yang lebih muda, kira-kira ya seperti itu sih. Jadi tuh yang kalau saya bilang ya itu merawat ingatan apa supaya nggak terjadi istilahnya melawan, kalau saya bilang factory reset, karena kan saat zaman kayak gini kan sepertinya banyak gitu loh orang institusi atau orang-orang yang ya punya kejahatan masa lalu yang kemudian mau pada membersihkan diri. Bahaya itu. Ya itu sih ya, jadi ya ini bentuk perlawanannya kira-kira seperti itu gitu loh. Nggak cuma di kampus doang ya, ada pemutihan ya. Iya betul, iya sejarah juga ada pemutihan. Sejarah aja. Terus gimana dalam konteks karya fotografi yang bercerita, seberapa penting Adrian menjaga keseimbangan antara estetika visual dan kedalaman? Ya kedua-duanya sih menurut saya penting ya, biar gimana kita ngomong fotografi ya di situ ada ya estetika visual juga dan ada pesan yang mau kita sampaikan. Cuma kan problemnya kadang-kadang sulit menyeimbangkan itu. Ada yang lebih ke estetik tapi pesannya nggak ada, atau ya cuman ya udah dia mau cuman buat estetika aja. Ya sekarang tergantung kita menggunakan fotografi itu untuk apa. Kalau dia hanya menggunakan medium fotografi untuk ya kesenangan atau ya udah mencurahkan daya pikiran dia, estetika dia, ya udah gitu. Tapi kan kalau aku berpikirnya enggak, aku berpikir bahwa melalui fotografi aku harus bisa menyampaikan sesuatu gitu loh. Ya itu dia, makanya mungkin kalau buatku ya harus ada keseimbangan itu. Jadi antara pesan yang mau aku sampaikan dengan ya sisi estetik itu sendiri. Justru menurutku sisi estetik itu adalah ungkapan dari pesan yang mau aku sampaikan, kira-kira seperti itu.
Nah kadang-kadang buat orang yang mungkin agak sulit memahaminya ya di situ makanya fungsinya ada teks. Jadi dengan teks itu kan paling nggak orang jadi paham gitu loh. Ini sebenarnya apa sih yang mau kita sampaikan? Kira-kira seperti itu sih. Ya kayak misalkan ya karyaku yang misalkan yang tentang twofold story ya mungkin tuh gambaranku tentang bagaimana sih yang aku di dalam bayanganku tuh generasi muda hubungannya terhadap apa cerita-cerita masa lalu gitu. Ya kayak gitu. Jadi ada saling pertukaran informasi lah. Bagaimana kolaborasi Adrian dengan penulis Lili? Gimana? Kolaborasi Adrian dengan Mbak Lili dalam menyusun esai di buku. Apakah foto yang mengikuti narasi atau sebaliknya itu foto yang Oke. Jadi kalau dalam buku Pemenang Kehidupan kan pada awalnya tuh aku ngerjain sendiri. Emang aku motret dulu narasinya, ya aku rekam tapi aku nggak berpikir akan menulis yang panjang gitu loh. Jadi ya udah aku foto aja dulu sampai akhirnya ketemu Lili dan ada ide untuk membuat ini menjadi satu buku yang kemudian di launching ketika pameran rekoleksi memori tahun 2015 yang bersama tim partisipasi Indonesia, kawan-kawan media. Nah, di situ kemudian aku terus kayak kolaborasi sama Lili dan lalu aku keliling lagi ke tempat mbah-mbah itu bersama Lili. Ada yang udah aku foto ya aku datangi lagi untuk khusus untuk wawancara, ada juga yang belum, kemudian aku foto sekalian wawancara. Ya prosesnya seperti itu. berarti awalnya nggak Awalnya ya nggak aku lebih memotret aja sih gitu. apa yang membuat ini perlu ada narasi? Ya karena ya sejarah dari pengalaman hidup dan perjalanan hidup para mbah-mbah itu sendiri yang membuat kita berkesimpulan ini harus ada teksnya, ini harus ada narasinya. Karena kan buku ini kan semacam ya legacy juga gitu loh, peninggalan, sehingga ya aku berharap ya itu dia orang akan bisa membacanya dan memicu orang yang membaca untuk mencari tahu lebih lanjut tentang peristiwa 65. Apa momen khusus yang selama pengambilan gambar yang sangat berkesan sama Adrian? Mungkin ada cerita yang menarik, yang lucu, atau yang mungkin malah sedih, yang paling berkesan? Ya sebenarnya yang paling berkesan ya ketika aku cerita atau ketika ya Mbak Is itu mau membuka diri gitu loh, ya itu yang tadi aku ceritain tentang setelah aku ajak dia nonton film Lewat Jam Malam. Karena tadinya tuh dia kan termasuk yang sulit untuk terbuka ya, apalagi dengan pengalaman dia ketika dulu ya di penjara segala macam itu, dia nggak mau banyak ngomong. Nah kemudian setelah di foto pun ketika pertama kali dia nggak hanya bilang ya udah saya mau difoto ya silakan, ini foto begini aja gitu loh. nggak mau macam-macam gitu. Oke, yang udah nggak apa-apa tak foto. Nah lalu kan kemudian setelah kita makin dekat, saya mulai meminta boleh nggak Mbak Is saya foto pakai baju ini. Wah udah dia mau, sampai akhirnya. Dan sebenarnya ketika semua foto itu udah jadi, dia yang paling akhir saya foto lagi. Jadi dia tuh sampai 3 kali saya foto. Karena aku merasa yang pertama kurang, kedua kurang juga, hingga akhirnya yang ketiga baru aku merasa ya ini dia sosok Mbak Is yang menurutku sesuai dengan perjalanan hidupnya gitu. Ya dia tuh agak khusus emang gitu, dan hubungan kita emang ya baik gitu, dekat. Oke, menurut Adrian, apa tantangan utama dalam menyampaikan narasi sejarah sensitif seperti ini kepada generasi muda yang mungkin tidak memahami peristiwa? Ya tantangan utamanya tuh lebih ke gimana kita
apa yang mau kita sampaikan tuh bisa dibaca dan dimengerti oleh teman-teman yang lebih muda. Tantangannya di situ. Karena kan tiap generasi itu punya bahasa yang berbeda gitu loh. Saya bukan generasi digital natif, nggak tahu yang digital natif nanti memandangnya tuh cara berbicara seperti apa, aku nggak tahu. Ya itu dia, makanya itulah menurutku gunanya pergaulan gitu loh. Jadi aku juga nggak mau membatasi temanku hanya cuman dari orang-orang yang seumuran aja. Jadi aku juga seneng gaul-gaul dengan teman-teman yang lebih generasi yang lebih muda. Ya buat aku juga jadi tahu kira-kira tuh apa sih yang mereka bicarakan, dan lalu aku bisa kepikir ya, oh kira-kira bentuk-bentuk apa yang kira-kira mereka bisa apresiasi gitu loh. Ya misalkan kayak pembuatan buku pemenang kehidupan kan itu sebenarnya ditujukan buat mereka. Makanya ketika kita memilih warna-warna dengan Lili, dengan tim desainer buku, di situ ada siapa ya, Bobby. Nah, kita memilih warna fuchsia yang warna yang genit lah itu. Iya gitu, eye catching itu juga kita kepikirannya kan karena aku berpikir kan bahwa nih buku kan akan dijual secara umum ya di toko buku. Kan kita jadi harus berpikir gimana orang ketika ngelihat deretan buku itu dia bisa tertarik. Nah itu juga pilihannya kenapa warnanya seperti itu. Dan lalu ini juga pemilihan penerbitnya gitu, karena ini aku juga berpikir bahwa buku ini harus bisa disebarkan ke banyak tempat di Indonesia lah. Jadi itulah mengapa aku mau kerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia, karena kan kita tahu mereka punya jaringan distribusi yang baik penjualannya. Ya itu sih tujuan. Apa ini juga menjadi salah satu cara menggambarkan bagaimana anak muda bisa memahami penyintas 65 di balik. Oh iya, sebenarnya kan yang cerita 2070 itu Two Fold Story kan sebenarnya cerita gimana anak muda yang dipisahkan oleh usia yang terpaut jauh dan sejarah yang juga terpaut jauh, mereka bisa saling berhubungan dan lalu bisa saling memahami dan ya bertukar informasi gitu loh. Ya mungkin itu yang tadi saya bilang, gambaran dari gambaran saya akan yang ideal bahwa tentang generasi muda dengan para mbah-mbah penyintas 65 ini gitu. Pernah atau sempat dirimu menanyakan kepada subjek foto yang anak muda apa rasanya ketika di kamar mereka ini, para penyintas, ketika mereka buka tempat ya? Iya. Itu sempat aku tanya. Jadi misalkan dia membayangkan diri dia ketika dia menjadi tua berada di kamar itu, lalu kira-kira benda apa sih yang menurutmu yang akan selalu kamu bawa gitu loh. Nah ada yang bilang saya ada selop anak kecil, dia bilang wah ini selop anak kecil mengingatkan akan cucu. Terus ada juga tentang yang dia ini selop lalu ini dia ingatnya akan dia bawa megang selimut, karena dia bilang selimut itu mengingatkan dia akan kehangatan dari ibu, dia bilang gitu. Ya hal-hal seperti itu yang aku tanya gitu loh. Dan soal respon ya hampir semua sih surprise, dan menurut mereka ya mereka punya pengetahuan baru tentang cerita-cerita yang lain tentang 65 itu. Gimana respon ibu-ibu penyintas yang bertukar tempat gitu? Oh ya kalau ibu-ibu penyintas kan mereka itu kan ada beberapa baru pertama kali datang ke tempat tidurnya teman-teman yang mendampinginya itu. Jadi ya responnya ya macam-macam sih. Ada yang ini kan karena dia berada dia kan ini di kamar kayak dia nih, sebenarnya dia kayak santriwati gitu loh, tinggal di satu
dormitory asrama perempuan itu tidurnya sama-sama. Nah akhir dia masuk ke kamar ini, makanya banyak kasur-kasur menggunung, nah gitu, lalu lemari-lemari gitu loh. Ya dia bilang, wah saya selama ini nggak pernah kamu datang, cuman saya nggak pernah tahu kalau kamu tidur rame-rame kayak gini ya. Dia bilang gitu, ya gitu. Jadi dia terus dia bilang mengingatkan dia juga, karena dia juga dulu pernah tinggal di asrama gitu. Dan terus kan ketika saya foto, ya udah seperti biasa saya membebaskan si ibu untuk berpose sesuai apa yang dia kan, dan akhirnya ya dia posenya seperti ini. Aku tanya kenapa kok posenya ini, ya saya berdoa buat dia supaya dia ya hidupnya sukses lah segala macamnya gitu. Padahal mereka sendiri tuh dua beda agama gitu. Ya hal kayak gitu. Ya lalu kayak misalkan si Mbah ini akhirnya ketika dia berada di kamar kosnya si dia ingat akan masa mudanya dia yang dia nggak bisa lanjut sekolah gitu ya, karena peristiwa itu dia nggak bisa lanjut sekolah, cita-citanya mau menjadi wartawan kan, sedangkan si dia juga sama kuliah wartawan, jurnalistik gitu. Sama dia juga, Mbah yang ini waktu di presentasi saya ada dia fotonya lagi tidur. Jadi begitu dia masuk kamar, dia langsung tiduran rebahan gitu. Aku juga kaget. Makanya aku tanya, kenapa Mbak kok rebahan? Iya, dia bilang saya waktu muda nggak pernah bisa punya kamar kayak gini, dia bilang. Kayak gitulah. Jadi apa ya? Ya drama itu akhirnya iya keluarga dengan sendirinya. Iya, gitu. Mereka alami yang sempat mereka. Iya, gitu. Iya kan, karena kan banyak dari para mbak-mbak itu kan ketika peristiwa 65 terjadi mereka diambil semua kan ya, mereka semua masih muda. Ada yang dari pemuda rakyat masih umur 16 tahun, bahkan ada yang paling muda 13 tahun udah diambil. Iya. Jadi banyak waktu yang hilang. Iya betul. Banyak banget. Oke, kita lanjut. Melalui buku ini Andreas mengangkat kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan. Bagaimana fotografi dan fotografi mensimulaskan kehadiran dan mengingatkan kita bahwa masalah ini masih relevan. Ya selama ini kan gini ya, masalah kekerasan terhadap perempuan ya masih terjadi. Ya mungkin lu pernah ya berita terakhir aja kan udah ada kan femisida di mana-mana itu loh. Jadi ya ini masih terjadi dan ya harus selalu disuarakan gitu loh, bahwa dan ini kan juga bentuk dengan semakin ini disuarakan ya bentuk penghormatan juga terhadap perempuan ya, dan bukan hanya perempuan tapi terhadap ya orang-orang lain dan mereka-mereka yang selama ini haknya belum mendapatkan hak-haknya dengan baik. Iya. Terakhir ya, apa harapan Adrian terhadap peran fotografi dalam mendorong dialog sosial yang lebih luas tentang sejarah dan hak asasi manusia? Sebenarnya gini sih, kalau kita ngomong fotografi itu aku agak nggak mau terlalu memberatkan itu hal-hal seperti ini kepada fotografi, jadi kesannya fotografi jadi berat sekali gitu. Tapi ya gimana ya, tapi ya, di sisi lain aku juga paham bahwa dunia visual itu emang dunia yang lebih mudah menarik perhatian orang gitu loh, gitu. Jadi ya aku pikir kan orang lebih mudah untuk ngelihat visual daripada dia harus membaca teks yang panjang-panjang gitu ya. Ya tetap peran fotografi itu penting,
dengan segala keterbatasannya, tapi ya dia tetap penting, yaitu makanya harus ada kolaborasi antara teks dan foto. Dan lalu ya harus ada seimbang sih, seperti yang tadi aku bilang, antara ya fotografi dengan pesan yang mau kita sampaikan. Paling nggak ada keseimbangan antara visual dan teks gitu, dan estetika visual yang tadi gitu loh. Nah terus kan kalau soal estetika visual kan nanti ya tergantung juga dari audiens yang akan kita tuju. Ya kalau emang kita mau membuat satu karya foto yang audiensnya kita udah tahu, ya ini buat para penikmat seni lah. Jadi terserah lu mau bikin kayak apa. Tapi kalau kita tujuannya untuk advokasi, dipahami lebih mudah bagi orang umum, ya mungkin itu juga harus jadi kita pertimbangkan juga gitu loh, gimana menyeimbangkannya itu. Gitu. Terima kasih ya. Oke. Thank you.